warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kali ini kita bertemu lagi dalam rubrik Ngobrol Pagi. Mungkin ini adalah episode terakhir bersama kami sebelum Minggu Tenang, minggu depan. Kami tampilkan hari ini kehadiran Bapak John Eddy, Sekretaris Umum Partai Umat Kota Bekasi dari Dapil 3 ya. Dapil 3 nomor urut 2 Bantar Gebang, Mustika Jaya dan Rawalumbu. Baik, kita simak, kita ngobrol sebentar dengan Pak John Eddy. Assalamualaikum Bang John Eddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat Bang. Alhamdulillah itu yang penting tetap ya. Semangat. Tetap semangat. Baik, gimana mengenai situasi perpolitikan Kota Bekasi Bang John? Ya, saya melihat sekarang dinamika terus bergelora ya Bang ya. Jadi di mana caleg-caleg khususnya Partai Umat dengan semangat berjuangnya yang cukup tinggi. Alhamdulillah saya melakukan monitoring di berbagai dapil, di 5 dapil di Kota Bekasi. Oh, monitoring 5 dapil nih? Ya, jadi semua caleg Partai Umat bergerak ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ya. Artinya memonitoring 5 dapil, ada potensi peluang nggak ini 5 dapil ini lolos ke DPRD Kota Bekasi? Insya Allah. Jadi kalau kita menyatakan optimis itu bukan omong kosong. Tetapi dia harus dinilai dari kinerja yang dilakukan oleh para caleg. Jadi setelah saya melihat caleg-caleg Partai Umat ya dengan segala keterbatasan sebagai partai baru, dia berbeda dengan caleg-caleg lain. Bedanya di mana? Motivasinya luar biasa, semangat untuk membuat perubahan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu sungguh luar biasa dari caleg-caleg Partai Umat. Misalnya apa yang Bang John dilihat? Antara lain mereka yang selama ini memang caleg Partai Umat ini katakanlah memang partainya baru. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya merupakan aktivis-aktivis sehingga mereka tidak mempunyai sebuah halangan untuk bergerak secara secara bebas gitu ya. Mengunjungi masyarakat, menyapa masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan, berdialog ya, menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide dan gagasan bagi mereka ya. Nah, ini saya kira merupakan hal yang baru. Kalau kita melihat dari cara-cara lama ya, cara-cara yang ya menurut saya agak sedikit kurang beradab gitu ya, politik yang kurang beradab, membawa sembako, membawa amplop ke tengah-tengah masyarakat ya. Iya, betul. Nah, ini berbeda dengan caleg-caleg Partai Umat. Ya. Caleg Partai Umat menyapa masyarakat dengan membawa ide dan gagasan bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Bagaimana memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, ini saya kira ini sungguh luar biasa, Bang ya. Menurut Bang John, ini kalau kita mau berkampanye, mau dikenal orang, biar elektabilitas kita tinggi, apakah spanduk banner itu mempengaruhi atau tidak buat Partai Umat? Saya memang menekankan kepada caleg-caleg Partai Umat sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu di daerah. Saya menekankan caleg-caleg Partai Umat untuk mengambil metodologi campaign dua dimensi. Dua dimensi. Dua dimensi itu dimensi konvensional, artinya melalui dialogis, sapa masyarakat, melalui diskusi-diskusi umum, itu yang pertama. Yang kedua, saya menekankan caleg Partai Umat untuk melakukan campaign melalui digital system,
Iya. Artinya caleg-caleg Partai Umat itu harus melek terhadap Teknologi. IT ya, IT. Ya, ini penting bagi kita karena dua dimensi ini merupakan hal yang sudah sangat lumrah di tengah masyarakat hari Iya. ini. Kelompok-kelompok milenial ini lebih banyak hidupnya dengan HP, dengan Iya, gadget, dengan Android ya Bang. Nah, sementara kelompok-kelompok yang masih generasi lama, tentu kita harus menyapanya. Datang ke rumahnya, datang ke daerahnya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kita. Nah, bagi kami ya saya melihat bertebaran spanduk di Iya, sepanjang betul. jalan di Kota Bekasi ini Iya. adalah kegiatan-kegiatan yang agak mubazir ya. Apalagi saya melihat spanduk itu dipakukan ke apa namanya pohon-pohon ya kan, dan saking banyaknya Bang spanduk-spanduk itu ya, itu sampai melorot ke bawah pohon itu ya. Iya, bahkan ada yang menimpa pengemudi motor. Nah itulah, jadi ini saya kira cara-cara seperti ini mungkin ke depan KPU boleh melakukan evaluasi ya. Misalkan untuk di Kota Bekasi ini ada satu daerah tertentu atau kawasan tertentu di mana kontestan pemilu itu boleh menaruh spanduknya ya, atau di tengah-tengah kota atau apa, dan itu dibatasi. Tidak merusak estetika kota. Tidak merusak estetika, terus kemudian mengotori daerah, ya kan, merusak pohon-pohon, ya kan, apalagi kalau kita lihat ya hanya sedikit orang saja yang menentukan atau menjatuhkan pilihannya karena melihat spanduk itu, ya. Betul. Jadi orang-orang di tengah-tengah masyarakat yang sudah mulai melek ilmu pengetahuan, memahami informasi, maka metode campaign seperti itu saya kira udah nggak laku. Ya bukan kita ingin mengatakan itu sudah kuno ya, ya, tetapi mungkin ada cara-cara yang lebih yang lebih intelektual, yang lebih memberikan informasi yang cukup ya kepada masyarakat. Nah ini saya kira ranahnya KPU, nanti kita berharap KPU bisa mengevaluasi ini ya, karena ini selain daripada mengotori kota, mengotori daerah kita, merusak nilai-nilai estetika ya, lingkungan kita menjadi kotor, ini juga menghambur-hamburkan biaya. Betul. Ya kan, menghambur-hamburkan biaya. Dan kita berharap ke depan pemilu akan semakin lebih baik ya, dengan biaya yang murah tetapi mampu menghasilkan kepemimpinan yang yang lebih baik gitu ya. Gitu. Baik, Bang Jonedi. Sahabat MUI TV, ada pemikiran yang disampaikan Bang Jonedi. Ini khususnya buat KPU agar di pemilu mendatang sudah harus dipikirkan mengenai penyebaran brosur, banner, spanduk yang mengotori kota Bekasi di perempatan jalan. Ini perlu menjadi pemikiran KPU Bekasi. Tidak usah melihat KPU lain, KPU Kota Bekasi, bahwa sekarang ini bertebaran spanduk yang mengotori kota. Baik, sebelum kita lanjut dengan Bang Jonedi, kita ngopi dulu Bang Jon. Siap. Ayo. Baik. Oke Bang. Baik, sahabat MUI TV, kita lanjut perbincangan kita dengan Bang Jonedi. Cukup menarik dengan Bang Jonedi ya, Sekretaris Umum Partai Umat Kota Bekasi. Kemudian Bang Jon, melihat Bang Jon ini kan kelahiran Sumatera Selatan, kayaknya orang Palembang ya Bang Jon? Betul Bang, saya itu terlahir di daerah Pagar Alam namanya. Jadi kalau orang pagarnya beton, kami pagarnya alam Bang. Oh gitu. Bukit Barisan kami jadikan pagar di sana. Oh itu namanya disebut pagar alam. betul. Nah, jadi pagar alam itu di selatannya Kota Palembang. Dia perbatasan antara Bengkulu dengan Palembang. Oh. Ya. Terus pindah ke Bekasi
Saya alhamdulillah karena almarhum ayah saya itu seorang guru, terus dia lebih awal di Jakarta. Tahun 64 ayah saya sudah Jakarta. Oke. Ya, dia pulang kemudian saya dititipkan sama adiknya di sini. Ya. Tahun 87 saya masuk Bekasi, ya. Kebetulan saya diminta untuk sekolah di Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Padahal saya diterima juga di salah satu SMA negeri. Dia masuk di Muhammadiyah Bekasi. Muhammadiyah Bekasi, Terus? SMA Muhammadiyah 09 Bekasi. Nah, Karena itu bergelut dengan ya. Muhammadiyah. Nah, dari sanalah saya menemukan dunia baru. Saya di kampung saya senang belajar agama, senang mengaji gitu ya. Kemudian setelah saya pindah ke kota Bekasi, kemudian saya menemukan lagi komunitas yang baru ya. Dan semangat saya untuk belajar komunitas apa itu? Agama. Ya artinya bergaul di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Saya terus saja belajar di Muhammadiyah. Saya menjadi ketua OSIS di Muhammadiyah, ketua IPM ya. Terus kemudian menjadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi. Saya menjadi sekretaris pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Dan terakhir saya menjadi wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Terus apa lagi kira-kira organisasi lain? Organisasi ini ya banyak juga ya Bang ya. Sekarang masih tercatat sebagai wakil sekretaris di Ikatan Cendekiawan Muslim di Kota Bekasi. Saya juga pernah ikut di Kamar Dagang dan Industri Kadin. Di Kadin, Kota Bekasi. Sudah itu memang lama di KNPI. KNPI Kota Bekasi Komite juga. Nasional Pemuda Indonesia Kota Bekasi. Ya. Jadi itulah perjalanan hidup sehingga mematangkan kita ya Bang. Jadi kita tidak kaget lagi ketika kita bergaul dengan pembesar-pembesar Republik ini, dan sekaligus kita juga sudah banyak melihat bahwa Bekasi ini ternyata memang perlu kita benahi Bang. Ya. Bekasi ini perlu kita benahi, di mana tingkat stunting ya masih cukup tinggi. Terus kemudian kemarin kita diskusi dengan teman-teman Front Persaudaraan Islam ya, bahwa di Kota Bekasi ini sekarang marak LGBT dan penyakit masyarakat lain seperti penyalahgunaan obat-obatan jenis G ya, yang tentu dilarang. Nah, ini menjadi bagian yang tidak kalah penting saya kira, menjadi perhatian ya dari seluruh komponen masyarakat Kota Bekasi. Ya, kerusakan moralitas ya yang terjadi ini jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Ini terkait dengan masa depan bangsa, masa depan Kota Bekasi, dan tentu saja dari pandangan agama jelas ini haram dan harus kita perangi bersama-sama ya. Tetapi tentu saja memerangi itu secara konstitusional ya. Jadi ini saya kira menjadi pokok-pokok perhatian kita Bang ya. Baik, sahabat MUI TV, dengan segudang pengalaman di berbagai organisasi aktif, dan Bang John ini adalah aktivis, maka tidak salah kalau dia masuk ke partai politik. Sekarang ini masuk ke partai umat, partai baru, partai besutan Amin Rais. Tidak salah kalau Anda memilih dia nanti di Dapil 3 ya. Baik, kita lanjut lagi dengan Bang John Eddy. Apa visi misi Bang John sebagai calon anggota DPRD mewakili Partai Umat di Kota Bekasi? Begini, kerangka dasar pemikiran kita itu, saya terutama Bang ya, dan teman-teman di Partai Umat, bahwa pengabdian kepada masyarakat itu tidak luput dari konteks ibadah. Artinya pengabdian itu adalah ibadah, ya, dan jabatan itu adalah amanah. Nah, sehingga tidak boleh ini dikotori dengan cara-cara yang melanggar aturan dan norma-norma, ya. Nah, terkait dengan visi dan misi kita tentu selaras dengan visi dan misi Partai Umat sebagai partai rahmatan lil alamin, ya.
Kita berjuang bertujuan untuk mewujudkan tatanan negara ini sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini menjadi itu kita ya. Nah, tentu dalam tagline kita, moto perjuangan kita, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Selagi kezoliman itu masih ada, orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh perhatian itu tidak boleh berdiam diri. Ya. Oke. Apa yang Bang Joni dilihat di kursi legislatif sekarang ini, periode 2019-2024, Ya. ada nggak kekurangan atau mungkin ada yang bikin menggelitik Bang John Eddy, makanya harus masuk ke legislasi nantinya? Saya memperhatikan Bang, tanggal 29 November yang lalu. 23? Iya 23. DPR bersama pemerintah sudah mengesahkan RAPBD kita, APBD kita. Jumlahnya kalau saya tidak salah sekitar 6,3 triliun. Uang yang begitu besar, ya. Kalau APBD ini kita kelola secara profesional dan berintegritas, berorientasi kepada kinerja, saya kira kemakmuran, kesejahteraan rakyat itu tidak lagi menjadi slogan di bibir para politisi saja, tetapi ini bisa diwujudkan betul-betul kepada masyarakat. Ya, nah sektor pendidikan itu merupakan perhatian pokok bagi saya, Bang. Jadi setiap kali saya turun ke masyarakat ada pertanyaan, Bang John, ini kita sudah dibebaskan biaya sekolah. Tetapi kenapa kok pungutannya masih ada? Betul. Sedangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur minimal 20% ya. Minimal 20% loh Bang. Ya. Artinya boleh 30%, boleh 25% ya kan. Minimal 20% itu diapain? Kok orang tua masih dibebankan dengan pungutan ini. Ya. Saya selalu mengatakan kita akan melakukan kajian itu. Ya. Ketika ada unsur pelanggaran terhadap aturan, maka ini yang harus kita perbaiki. Ya, saya bertekad betul ya, karena pendidikan ini adalah masa depan bangsa. Pendidikan ini adalah sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara orang-orang yang berilmu. Artinya kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu salah satunya melalui pendidikan, Bang. Ya. Dengan berpendidikan masyarakat tidak akan terlalu bergantung terlalu banyak dengan pihak lain. Artinya dia mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Ini kalau orang berpendidikan itu dia akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Nah, yang kedua, Bang, terkait dengan persoalan pelayanan kesehatan. Ya. Di Kota Bekasi ini, nah ini sering kali kita mendengar orang yang tidak punya duit, tidak punya DP dulu, dikembalikan, ya, tidak dilayani. Nah ini zolim sekali penguasa negara ini ya. Tapi kan sudah ada BPJS. Oke Bang, BPJS ada, tetapi sebagian kadang-kadang masyarakat kita nih ada yang telat membayar, Bang. Jadi kalau kita melihat sebuah kebijakan itu jangan kita melihat kepada strata yang lebih tinggi. Kita melihat kepada strata masyarakat yang hidupnya masih sangat rendah. Terbatas. Kemiskinan masih luar biasa di Bekasi, Bang. Ya. Tingkat kekurangan gizi masih luar biasa Kota Bekasi. Nah, jangan sampai karena mereka terlambat membayar BPJS lalu pelayanan kesehatan mereka dibatasi atau ya diabaikan begitu ya. Nah, ini persoalan-persoalan menyangkut kesehatan. Saya tidak mau bahwa orang miskin tidak boleh sakit, Bang. Ya kan? Bukan berarti kita cita-cita supaya orang sakit, ya kan? Ya. Kita berharap bahwa semua kita sehat-sehat saja. Tetapi ketika ada orang yang sakit, siapapun dia, harus dilayani secara baik. Ya. Para dokter harus menjunjung tinggi etika kedokterannya. Ya. Karena dengan etika itulah kewibawaan dan kehormatan para dokter itu menjadi lebih tinggi. Apa persoalan yang paling mendasar yang harus segera dituntaskan seandainya nanti Bang John duduk di kursi legislasi?
Sebenarnya banyak persoalan ya Bang, ya yang perlu kita tuntaskan ini. Ya tadi saya sudah bicara terkait dengan persoalan pendidikan, persoalan pelayanan publik ya. Tidak hanya di apa namanya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan murah, terjangkau, ya kan. Nah, bagaimana adanya posyandu di setiap RT RW gitu ya, bisa kita ini kan. Nah, kemudian daripada itu tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini Bang, bukan saja kita harus melakukan pembinaan terhadap apa namanya UMKM ya. Ini UMKM ini penting Bang, karena dia bisnis real masyarakat ya. Kita sekarang dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Tingkat pengangguran kita begitu banyak ya kan. Perusahaan-perusahaan mengalami slowdown dalam produksi karena tingkat daya beli masyarakat yang melemah ya. Nah, bagaimana ini kita harus membangkitkan ini? Bukan dengan cara misalkan memberikan makan gratis Bang, tetapi kita harus bagaimana membangkitkan semangat dari masyarakat ya untuk bertahan ya dalam kondisi ini, kemudian berinovasi agar mampu bangkit dari keterpurukan ini. Baik Bang John, baik, terima kasih sahabat MUI TV. Apa kira-kira pesan terakhir Bang John kepada pemirsa MUI TV? Silakan. Ya, pemirsa MUI TV, saya John Edi, Eskom MM, Caleg DPRD Kota Bekasi. Caleg DPRD Kota Bekasi nomor urut 2, daerah pemilihan Kecamatan Mustika Jaya, Bantar Gebang dan Rawalumbu. Saya ikhlas berkhidmat kepada masyarakat, menghibahkan tenaga dan pemikiran saya untuk berjuang ya, untuk berjuang membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Sekiranya sahabat sekalian belum mempunyai pilihan di tanggal 14 Februari yang akan datang, maka saya siap mengemban amanah dari sahabat semuanya. Ya, saya kira itu pesan dari saya. Insya Allah saya akan menjalankan amanah itu secara jujur, secara baik, dan tentu saja profesional dan berintegritas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat MUI TV, demikian bincang kami dengan Bang John Edi, caleg Dapil 3 nomor urut 2 dari Partai Umat. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.